Oke, ini ada lagi soal penghapusan kredit di UMKM. Ya, UMKM ini apakah ini mengkaper? Pinjol kan juga awalnya 2016 hadirnya pinjol ada di Indonesia untuk membantu UMKM. Saat ini berdasarkan perintah atau masukan dari Menteri Perekonomian, ya Bapak Erlangga Hartarto, bahwasannya penghapus bukuan kredit macet di UMKM. Ya, dan kali ini kita mau bahas hal itu. Ada soal kelanjutannya juga, dan ini juga dari CNBC Indonesia. Ya, hampir sama dengan video yang sebelum-sebelumnya. Ini berita dari CNBC Indonesia juga yang diupdate tanggal 3 Agustus 2023 jam 19.45 WIB ya. Oke, di sini judulnya Bos OJK buka-bukaan soal hapus kredit macet UMKM. Tapi sebelumnya yang belum support boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan Anda channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi dan informasi-informasi mengenai dari pinjaman online bahkan perbankan yang itu menguntungkan buat diri Anda. Ya, silahkan dulu. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti sama-sama kita berikan masukan buat teman-teman semuanya bagaimana kelanjutan tentang penghapusan kredit. Oke. Bos OJK buka-bukaan soal hapus kredit macet UMKM. Ya, ini berita dirilis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 3 Agustus dan diterbitkan jam 19.45. Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghapus kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ya, ini undang-undang terbaru ya, P2SK ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan best practice yang dibutuhkan dalam kegiatan perbankan secara umum. Terlebih bank-bank swasta sudah biasa melakukan kebijakan ini, oke. Jelas sekarang dimaksud untuk merespon mungkin kesulitan ya. Jelas sekarang dimaksudkan untuk merespon mungkin kesulitan ya. Kesulitan dari bank pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang sama seperti halnya bank-bank swasta. Dalam konteks penghapusan tagihan dan lainnya sebagainya itu, ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat konferensi pers rapat Dewan Komisioner OJK Kamis 3 Agustus 2023. Maka dari itu ia menetapkan pihaknya mendukung kebijakan ini sehingga kedepannya dapat mendorong bank plat merah untuk melakukan independen dalam menghapus buku dan menghapus tagihan kredit macet UMKM dan juga kredit-kredit lainnya. Ini ada nih. Dan juga kredit-kredit lainnya. Tapi dia masih dalam tanda kutip adalah bank plat merah ya. Oke. Dian mengatakan aturan ini juga memberikan kepastian baik kepada bank-bank BUMN serta nasabah-nasabah kredit macet. Secara keseluruhan ia memandang angka kredit UMKM perbankan itu secara relatif rendah seperti sebelumnya pandemi COVID-19 yang sebesar 7% dari total kredit perbankan. Kini angka tersebut telah menurun ke 3,91%. Ya iya, orang malah terjebak dalam dunia digital makanya menurun gitu. Dan lagian nama dia itu kan sudah cacat duluan, nama mereka sudah ada di dalam pinjaman aktif ya, pinjam modal gitu loh ya, mana bisa double. Jadi kan itu yang menyebabkan kenapa bank mau menghapus buku kan ya, mulai dari kreditnya sampai namanya semuanya dibersihkan. Kan itu tujuan bank, karena sudah menurunnya dari 7% menjadi 3,91% ya. Namun begitu Dian mengatakan bukan berarti semua kredit UMKM kemudian akan dihapuskan begitu saja. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank ya. Ketentuan-ketentuan dengan prudensial termasuk juga pemenuhan CKPN dalam konteks penutupan kebanyakan kerugian itu. Oke.
Untuk diketahui, pasal 250 bab Undang-Undang P2SK mengatur bahwa kredit macet di bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut. Berarti sudah sulit banget bang ya, sudah nggak bisa lagi menyalurkan ya. Oke, tapi bagus, saya dukung banget ini hal ini. Kalau bisa lebih diperlebar lagi ya. Hapus buku tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilakukan upaya restrukturisasi dan bank atau non-bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi tetapi tidak berhasil. Dalam pasal 251, kerugian yang dialami oleh bank atau non-bank BUMN dalam melaksanakan hapus buku tersebut merupakan kerugian masing-masing perusahaan. Ya, yakin mereka rugi. Undang-Undang P2SK juga mengatur bahwa hal itu bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan itu dilakukan berdasarkan itikat baik, ketentuan hukum yang berlaku, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oke. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 17 Juli lalu mengatakan bahwa hal itu sudah dibahas lebih lanjut dengan Presiden Jokowi. Airlangga mencatat saat ini jumlah debitur UMKM yang masuk kategori kolektibilitas 2 dalam pantauan sebanyak 912.259 orang. Debitur yang sudah masuk kolektibilitas 5 atau macet 246.324 orang. Debitur. Selain itu, hal lain yang perlu diselesaikan adalah dari segi perpajakan terkait UMKM. Oleh karena itu, pemerintah akan mengatur lebih lanjut kriteria PP turunan Undang-Undang P2SK. Ya, bagaimana menurut Anda? Pendapat Anda, saya juga butuh nih pendapat Anda. Saya juga nggak mungkin ini memberikan pendapat sendiri. Tapi yang jelas, kenapa bank begitu pengen untuk menghapus bukukan kredit, menghapus bukukan nama Anda, mulai dari nama Anda yang buruk sampai dengan kredit, sampai dengan tagihan Anda, itu semuanya dianggap lunas karena bank sudah kesulitan menjalani usaha mereka. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh pihak OJK, yang biasanya waktu Covid itu bahkan mencapai 7%, sekarang malah turun drastis 3,91%. Berarti ada yang salah dong dalam penyaluran dana bank. Ya, bank biasanya mempunyai analis dan kredit scoring. Ya, patokan mereka pasti soal nama calon nasabah mereka. Kalau namanya sudah masuk di pinjol, udah kacau udah. Ya, ini pasti berkaitan dengan pinjol, hanya saja ini tidak dibuka dengan lebar. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan ini tidak hanya untuk UMKM, tapi juga seluruh non-bank ya, khususnya dari pinjaman online ini juga harus dihapus bukukan. Kalau bisa segera itu dihapus dari Pusdapil, dari Fintech Data Center, bahkan nama-nama yang ada di OJK sudah dihapus dulu gitu loh. Ya, kalau enggak ini bisa kacau, entah di mana data ini sedang terkumpul saat ini, sehingga pinjol-pinjol ilegal, penipu dan segala macam bisa mendapatkan data-data ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dikaji lebih baik lagi, dan teman-teman boleh memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.